Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara, salam semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam online Discipleship Revival Total Ministry. Puji Tuhan, malam hari ini kita masih membahas materi dari buku 7, yaitu tentang alam roh. Ya, kemarin kita sudah berbicara atau membahas tentang dunia malaikat serta pelayanan malaikat. Ya, malam hari ini kita akan membahas lagi tentang makhluk-makhluk yang ada di alam roh. Ya, kalau kemarin kita bicara tentang sisi kemuliaannya, makhluk-makhluk yang kudus. Ya, nah malam hari ini ya kita juga harus tahu dong, ada malaikat yang jatuh, sehingga malaikat yang jatuh itu sekarang jadi jahat, ya, lalu jadi namanya iblis atau setan. Nah malam hari ini kita akan bahas bersama-sama, yaitu tentang setan dan roh-roh jahat. Ya, jadi judulnya, temanya adalah setan dan roh-roh jahat. Nah, saudara, setan atau iblis, ya, dan roh-roh jahat ini adalah dua hal yang berbeda. Ya, ada setannya, ada roh-roh jahat. Ya, begini saudara, ya. Jadi awalnya ketika Allah menciptakan segala sesuatu itu pasti diakhiri dengan kata apa? Semuanya baik, betul? Semuanya baik, nggak ada yang jahat. Ya, nggak ada yang jahat. Dalam kitab Yakobus juga katakan semua yang baik, semua yang mulia, semua yang sempurna datangnya dari atas Bapa yang kemulia itu, betul? Nggak ada stok jahat, itu nggak ada. Yang dibuat oleh Bapa itu nggak ada yang jahat. Yang dibuat oleh Tuhan Yesus pun nggak ada yang dijahat, saudara. Ya, tapi kenapa sekarang ada makhluk-makhluk yang jahat itu? Ya, kenapa ada? Nah, saudara, karena ada satu makhluk yang dulunya dia baik, lalu karena dia punya nafsu ambisi untuk menyaingi sang pencipta itu, akhirnya dilempar ke bumi, dia marah, ya. Dia mulai dendam dengan Allah, itu yang membentuk, menjadikan makhluk itu yang dulu namanya Lucifer, ya, sekarang pun Lucifer, tapi dulu adalah malaikat yang memimpin praise and worship yang ada di surga. Namun ketika dia dilempar, dia terbelenggu dengan pikiran jahatnya itu, ya, marah, dendam, benci dengan Allah. Akhirnya makhluk ini yang dulunya baik, sekarang jadi jahat. Ya, nah setelah jahat, sekarang sebutannya bukan malaikat. Sekarang sebutannya adalah iblis atau setan. Nah, kenapa ada roh-roh jahat? Adanya roh-roh jahat itu karena ada pengaruh dari setan dan iblis. Ya, nah, jadi semua makhluk ketika dipengaruhi oleh setan dan iblis, karena iblis itu sekarang niatnya jahat, dia menularkan apa? Sifat jahat itu, sehingga ada roh-roh yang jahat juga. Nah, untuk mengerti lebih dalam lagi, malam hari ini kita akan masuk materinya, ya. Kita mulai dulu dari asal mulanya iblis itu dari mana, ya. Asal mula dari iblis. Saudara, sebenarnya Allah tak pernah menciptakan iblis yang jahat, ya. Allah tak pernah menciptakan iblis yang jahat. Ketika diciptakan sebagai malaikat yang sangat sempurna dan indah, dengan kehendak bebasnya, ia menginginkan tempat yang sama tinggi dengan Allah yang maha tinggi. Lalu, ia dilempar ke bumi, sampai ke dalam dunia orang mati. Dari sini sekarang kita ketahui bahwa tahta Allah adalah tempat yang paling tinggi, sedangkan orang mati adalah tempat terendah di alam roh. Ya, jadi saudara, untuk mengetahui tentang setan atau iblis ini, jadi kalau mungkin anak Anda atau teman Anda tanya kepada Anda, siapa sih yang nyiptain iblis ini?
Karena mereka berpikir, kalau nggak ada iblis, dunia itu kan enak ya. Semuanya indah, semuanya bahagia. Karena nggak ada yang usil dan nggak ada yang jahat itu. Si biang kerok itu, si iblis atau setan yang jahat itu, sebenarnya nyiptain siapa ya? Sebenarnya nggak ada yang nyiptain, saudara. Ya, jadi nggak ada yang pernah menciptakan setan tuh nggak ada. Ya. Jadi setan itu ada karena adanya sebuah perubahan, ya. Siapa yang merubah? Yang merubah bukan yang mencipta, tapi yang merubah adalah ciptaan itu sendiri, ya. Nah, sini saudara ya, kalau dibilang Allah itu tak pernah gagal, betul? Kita percaya Allah tak pernah gagal, tapi semua makhluk-makhluk atau ciptaan yang diciptakan oleh Allah dengan tujuan yang mulia itu bisa gagal. Yang gagal bukan Allah. Yang gagal adalah makhluk-makhluknya, saudara. Jadi salah satunya adalah Lucifer ini gagal menjadi malaikat yang kudus dan mulia itu. Akhirnya dia berubah bentuknya, berubah sifatnya, berubah keadaannya dari kudus, dari baik, dari mulia, akhirnya menjadi makhluk yang sangat jahat dan luar biasa itu. Ya, jadi kalau Anda dengar kata setan itu konotasinya selalu pokoknya hal yang buruk. Itu semua ada pada setan itu. Jadi kalau kadang-kadang ya, kalau orang itu melihat atau mengalami ya hal-hal yang buruk itu kadang-kadang disalahin setan ya, gitu ya. Ya, dah ini pengaruh setan ini dan sebagainya itu. Padahal kadang-kadang setan nggak salah, saudara. Nah, orang bisa jatuh sendiri dan sebagainya karena apa? Karena dia membuka diri untuk ya mau mengikuti pengaruh yang buruk tersebut. Oke, saudara, kita akan lihat beberapa ayat-ayatnya ya. Oke. Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai ayat 15. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Saudara, dari Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 15, kita melihat ada sebuah peristiwa. Kapan ini terjadinya? Ini terjadinya jauh sebelum manusia ini diciptakan, ya. Nah, sebelum manusia itu ada, ya, malaikat ini sudah ada, saudara. Ya, satu kali, saudara, ada satu jenis malaikat ini, ya, satu kelompok malaikat nama dari Lucifer ini jatuh menyeret sepertiga, ya, lalu dilempar ke bumi, ya, sampai ke dalam dunia orang mati, diturunkan ke tempat yang paling dalam, yaitu di liang kubur itu. Alasannya apa, saudara? Ya, dia dijatuhkan dari langit ini, ya. Nah, alasannya adalah dia punya keinginan yang banyak, hendak naik ke langit, hendak mendirikan tahta, ya, dan hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Dan 14, hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan dan menyamai yang maha tinggi. Nah, karena keinginannya untuk menyamai Allah yang maha tinggi itu, akhirnya dia dilemparkan ke bumi, ya, bahkan ke dunia orang mati yang paling dalam itu. Nah, saudara, dari sini kita bisa mendapatkan pengertian baru bahwa tata Allah itu di tempat yang tinggi, sementara dunia orang mati itu adalah tempat yang paling dalam yang ada di bawah tersebut, ya. Nah, tentang Lucifer dulu, saudara, ya, kalau kita melihat dalam Yehezkiel pasal 28 ayat 11 sampai 14, ya. Ini keadaannya ketika dia belum jatuh, saudara, ya. Nah, di sini kita melihat, ya, firman Tuhan berkata begini,
Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit, dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras, dan nefrit, lazurit, batu darah, dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya. Jadi Lucifer itu sebelum jatuh, sebelum jadi setan, dulu posisinya sangat tinggi, saudara. Nah, ada beberapa orang tanya, Pak, kenapa dari 3 kelompok malaikat itu, Lucifer itu kok kayaknya spesial gitu ya? Ditaruhnya dekat kerub, dekat tahta Allah. Kenapa, Pak? Nah, saudara, karena tugas. Ya, Lucifer itu tugasnya adalah, dia karena seni, ya. Jadi dia tugasnya adalah memimpin pujian penyembahan, ya. Dari grupnya Lucifer ini ada tim musiknya, ya toh, ada choirnya, pokoknya semuanya ada di situ ya. Nah, itu ada di dalam Lucifer itu. Makanya karena posisi dia adalah sebagai worship leader, ya, makanya dia ada di tempat yang hampir utama itu. Coba Anda bayangin saja ya, kalau Anda ibadah di gereja, ya, sebenarnya, saudara, mimbar dan panggung itu untuk siapa sih sebenarnya? Kenapa ada mimbar? Ya, kenapa ada mimbar? Kenapa disiapkan mimbar itu untuk apa? Untuk pendetanya kan? Untuk pendeta khotbah kan? Nah, jadi sebenarnya acara itu fokusnya nanti pendeta khotbah, bukan? Nah, tapi ada saudara, ya, selain pendeta nanti juga berdiri di belakang mimbar itu kan? Siapa itu? Worship leader. Worship leader bukan? Nah, worship leader itu boleh juga sih berdiri di atas panggung itu dan ya pakai fasilitas mimbar itu juga bukan? Nah, ini gambarannya saudara. Segala sesuatu firman Tuhan katakan bahwa segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi itu. Tapi untuk Lucifer, walaupun dia ada di tempat dekatnya dengan Allah Bapa itu, sebenarnya dia bukan untuk dipuji. Yang dipuji hanya Bapa, yaitu dia yang bertahta di tempat yang tak terhampiri itu. Untuk Lucifer, dia hanya bertugas apa? Membawa seluruh makhluk supaya memuji dan menyembah, memuliakan, meninggikan yang duduk di atas tahta itu. Membawa semua makhluk berkata, segala puji, hormat dan kemuliaan bagimu Bapa, gitu ya. Nah, jadi untuk menarik atau untuk membawa seluruh makhluk itu, dia harus berdiri dekat dengan tahta itu. Supaya apa? Fokus dari semua makhluk itu nanti terarah kepada Bapa itu. Saudara, karena tugasnya, ya, dia dandan luar biasa dong, karena dia mesti ke panggung. Makanya tadi penampilannya begitu elok, saudara. Luar biasa, saudara. Segala seni, segala atribut. Tadi kan ada batu apa, batu apa, batu apa, batu apa semuanya ya. Nah, saya nggak ngerti batu-batuan ya. Tapi itu pasti batu-batu yang mahal, saudara. Dan itu semua atributnya Lucifer ketika dia masih ada di dalam kemuliaan itu. Amin. Nah, saudara, tapi sampai satu saat, saudara, Allah Bapa melihat ya ada celah di dalam diri Lucifer itu. Kita lihat dari ayat 15 ya. Yeskiel 28 ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecuranganmu padamu, ya, kecurangan padamu. Dengan dagangmu yang besar engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah dan kerub
yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu. Maka aku menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau, dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi di hadapan semua yang melihatmu. Semua di antara bangsa-bangsa yang mengenal engkau kaget melihat keadaanmu. Akhir hidupmu mendahsyatkan dan lenyap selamanya engkau. Saudara, Anda perhatikan ya, Anda lihat ya, banyak orang atau banyak makhluk-makhluk, dikatakan bangsa-bangsa yang pernah mengenal Lucifer sebelumnya begitu indah, begitu elok, begitu cantik, begitu luar biasa, itu kaget melihat keadaannya. Saudara, kenapa saudara? Satu hari ya, Allah Bapa melihat ya, ketika dia awalnya nggak ada celah di dalam dirinya sejak hari penciptaan itu, sampai akhirnya terdapat kecurangan, ya, curang. Anda ngerti kata curang? Ya, beberapa minggu ini kata curang itu didengung-dengungkan terus ya. Masa nggak ngerti kata curang itu gitu? Nah, curang, amin. Nah, Alkitab bilang nih, Lucifer itu ya, penyebab salah satu kejatuhannya karena dia curang. Ya, nah, curang kenapa? Dengan dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Ya, lalu orang berpikir, emangnya dia dagang apa, Pak? Ya, nah, saudara, memang dia nggak dagang apa-apa sih, saudara. Ya, tapi kita tahu sih, tujuan atau motivasi orang dagang itu apa sih sebenarnya? Kenapa orang dagang? Ya, orang dagang itu tujuannya apa? Cuan, ya, tahu cuan? Ya, nah, kalau nggak laku-laku, kalau dagang buah, buahnya busuk semua, jadi bocuan. Ya, nah, cuan, untung, betul nggak itu? Cari untung. Nah, cari untungnya apa, Pak? Kemarin sudah saya singgung sedikit ya, tentang bagaimana ya, peristiwanya untuk menjelaskan kurang lebihnya, kenapa Lucifer itu disebut curang dan cari untung di situ tadi. Ya, tadi dikatakan dalam ayat yang ke-17, engkau sombong karena kecantikanmu. Ya, engkau sombong karena hikmatmu. Nah, dia sombong karena cantik itu loh. Ya. Dia merasa hebat, saudara. Saudara, saya sendiri sebelum jadi pengajar, sebelum jadi pengkhotbah, saya bermula ya masuk Jakarta. Memang awalnya saya sudah hamba Tuhan. Saya punya gereja awalnya di Jawa. Lalu saya Tuhan suruh saya masuk ke Jakarta 93. 94 saya gabung dengan Revival Total Ministry ini. Nah, dari situ saudara, sebelumnya saya awal-awal ya main musik ya. Nah, karena apa? Pelayanan di Jakarta itu ya nggak bisa langsung khotbah gitu. Jadi dari main musik gitu, walaupun main musiknya ya do sama dengan sol gitu ya, kadang-kadang fals-fals gitu, ya pokoknya bunyilah, you know. Beda sama Pak Yuster ya, lain, you know. Wah itu jago sekali dia, you know. Kalau ngebas itu, wush gitu ya, saya sampai geleng-geleng gitu, you know. Bassnya bunyi, you know. Dum 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 dum. Wah luar biasa gitu ya. Nah, terus akhirnya ya, saya main musik, saya jadi worship leader ya, jadi pemimpin pujian. Nah, di situ banyak orang kadang-kadang mulai menyanjung atau memberikan satu satu pujian gitu ya. Gideon, tadi bagus sekali lu gitu ya. Tadi gini ya. Aku merasakan aku sangat diberkati ini dan itu dan sebagainya, ya. Nah, saudara, karena sering ada orang ngomong seperti itu, saudara, jadi saya mulai merasa pede ya. Oh, ternyata ya ada manfaatnya, ada dampaknya kan. Satu kali ya, ini benar-benar real ya, terjadi dalam kehidupan saya ketika saya pernah menjadi seorang worship leader
Ya, hubungannya dengan Lucifer kan jadi worship leader juga kan dulu. Nah, saya bisa membayangkan gitu loh, saudara. Ya, nah ketika saya sudah melatih lagu-lagu ini, lagu-lagu itu, ya, dan sebagainya, lalu kita bikin acara, ya, kita kemas begitu luar biasa di Bapindo Plaza, ya, yang hadir hampir ribuan orang di sana. Wah, setelah itu, ya, nggak ada yang ngomong, ya, nggak ada yang bilang bagus, nggak ada yang ini, ya, dia cuek aja ketemu di parkiran, ya kabur aja gitu. Ada yang kurang, ada yang kurang, ya. Bayangin saudara, ya, latihan berapa bulan, betul nggak, ya? Kok nggak ada yang ngomong, wow hebat lo tadi, gitu ya. Nah, saudara, kemungkinan perasaan seperti itu juga muncul pada Lucifer, ya. Pada Lucifer, sehingga suatu saat Lucifer itu termenung, ya. Ketika dia sedang termenung, didatengin sama partnernya namanya Abaddon, ya. Lalu ditowel, lus, ya. Kan nggak enak bilang fair gitu ya. Nah, lus gitu ya. Nah, ada apa Don? Kalau abad kan terlalu lama gitu ya. Ada apa Don? Gitu ya. Nah, kenapa kamu bengong? Kayaknya murung seperti itu. Lalu Lucifer curhat sama temennya. Iya, habis konser, gitu, kok nggak ada yang bilang bagus ya? Paling tidak ada yang bilang terima kasih ya Lus, gitu ya. Kok nggak ada, semuanya bablas aja kayak begitu loh, ya? Oh, kamu mau dihargai, kamu mau dipuji karena kamu hebat, karena kamu cantik, ya. Nah, lalu Abaddon itu bilang begini. Kalau kamu mau dipuji, selama kamu ada di posisi di tempat ini, sampai kapanpun nggak akan mendapat pujian itu. Tuh, lihat tuh, ada aturan yang sudah baku. Bahwa segala puji, segala hormat, dan kemuliaan hanya bagi dia yang duduk di atas tahta itu. Ya, segala puji, segala hormat, dan segala kemuliaan hanya untuk, jadi yang lainnya enggak. Untuk siapa? Untuk yang duduk di atas tahta itu. Dari situ saudara, Lucifer mulai mikir, oh iya ya, kalau aku duduk di sana, aku dapat penghormatan itu. Nah saudara, akhirnya dia terbelenggu dengan pikiran itu. Kapan ya aku bisa duduk di sana? Ada keinginan saudara, ya, pengen menyamai Allah, duduk di tempatnya, tahtanya Allah itu loh, paling tinggi itu. Dari situ akhirnya Lucifer ketahuan. Padahal dari awal sampai penciptaan itu dia nggak bercela. Sampai satu hari kelihatan kecurangannya itu, ya. Dengan dagangmu, dengan spekulasimu, ya lah, sekarang engkau, ya, berbuat dosa. Nah, dari situ akhirnya Lucifer dilempar ke bumi. Amin. Saudara, jatuh saudara ke sana. Nah, dari sini kita sekarang tahu. Jadi Allah nggak pernah menciptakan iblis. Allah nggak pernah menciptakan setan. Awalnya malaikat yang begitu elok, begitu indah, begitu mulia, karena bercela, karena curang, karena berdagang, berspekulasi, akhirnya dia dilempar ke bumi, lalu marah, lalu benci kepada Allah, jadi jahat. Maka disebut si jahat, setan, atau si iblis. Amin. Sampai di sini saya kira Bapak Saudara mulai menangkap. Bisa menjelaskan kalau ada orang tanya, asal muasalnya iblis itu bagaimana. Amin. Nah, menurut melihat atau dalam vision, saudara, ada orang-orang yang melihat setan, ya loh. Nah, ada juga sih yang kesaksiannya katanya dia lihat gendruwo, dia lihat kuntilanak, itu dan sebagainya, ya. Nah, gendruwo, kuntilanak itu setan atau bukan nanti kita akan bahas, ya. Tapi setan yang dilihat oleh orang-orang yang mendapatkan vision di alam roh ini, ada orang yang melihat, ya, setan itu dalam Wahyu 12 ya dikatakan melihat gambaran dalam bentuk vision, ya, Rasul Yohanes
tentang asal-usul iblis dan roh-roh jahatnya. Bintang-bintang di langit ini adalah para malaikat Tuhan di surga, ya. Sejak iblis dibuang dari surga, ia berbentuk sebagai ular atau naga. Ya. Yang dilihat oleh Rasul Yohanes dalam vision. Jadi iblis itu bentuknya kayak ular dan atau kayak naga itu, Saudara. Ya. Nah, vision itu diteguhkan dengan beberapa ayat, Saudara. Ya, ingat ketika iblis itu jatuh, dia akan menyeret sepertiga, betul? Waktu dia menyeret sepertiga, malaikat itu diseret, mereka itu diseret dengan apa? Dengan ekornya, betul ya? Binatang apa yang punya ekor? Banyak sih, ya. Salah satunya ya reptil ini, ular itu, bukan? Coba Anda lihat Wahyu 12 ayat 4, ya. Wahyu 12 ayat 4. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Ya, saya tidak cerita tentang akhir zamannya, tapi malam hari ini saya hanya mau membuktikan, nih saudara ya, nanti pada akhir zaman pun bentuk ular ini juga akan muncul, menyeret ya, sepertiga dari bintang-bintang di langit ini, lalu muncul juga ya. Nah, untuk berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu ya. Nah, saudara, ketika ya iblis itu bermanifestasi, ketemu dengan manusia, pertama kali muncul, wujudnya juga ular, bukan? Kejadian pasal 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ya. Nah, saudara, dari semua makhluk atau semua binatang yang ada di Taman Eden itu, ketika Lucifer mau menggoda, memperdaya Adam pada waktu itu, dia memakai salah satu binatang ya yang ada di Taman Eden itu. Dari segala jenis binatang itu yang dipilih kenapa ular, saudara? Ya, saudara, karena di alam rohnya bentuknya ular, saudara ya. Makanya ketika dia mau memanifestasikan dirinya di alam nyata atau di alam materi ini, dia cari binatang yang punya kemiripan, saudara. Nah, apa bedanya ular sama naga, saudara? Ayo, ya. Apa bedanya ular sama naga? Ya. Ular itu cucunya naga. Ya, ular itu cucunya naga, bukan? Ya. Nah, ya. Saudara, ada berarti ya. Jarang orang ketemu dengan ular lalu bilang, naga. Jarang aja. Sekarang kan lebih keren, lebih beken, lebih terkenal kalau ada binatang melata, ular gitu ya. Wah, ular piton. Nggak ada yang bilang naga piton, nggak ada. Gitu. Nah, malah kata naga dipakai jadi kue, gitu, naga sari. Gitu. Nah, beda lagi tuh. Gitu. Nah, itu makanan. Ya. Nah, naga itu adalah ular tua atau engkongnya. Engkongnya, saudara. Ya. Nah, asal muasalnya sebelum ular itu ada, ya loh, dulu kan ada naga ya. Nah, Anda tahu, sebelum manusia diciptakan, bumi ini kan pernah ada, betul? Ya. Nah, ketika Lucifer dibuang ke bumi, ya, banyak binatang-binatang yang dulunya sudah ada di bumi, itu mati dimakan sama setan semuanya. Ya. Termasuk naga-naga. Jadi naga itu pernah ada di bumi, ya, ketika manusia belum ada di bumi. Ya. Nah, Anda tahu dinosaurus, brontosaurus, ya, T-Rex, ya, T-Rex, dinosaurus, brontosaurus dan sebagainya itu. Sekarang ada enggak? Itu kan binatang purba, bukan? Yang ada sebelum manusia ada, betul? Nah, itu termasuk naga, sudah.
Jadi binatang-binatang yang begitu besar-besar seperti itu. Nah kalau sekarang ada ular piton yang panjangnya mungkin 20 meter dan sebagainya. Oh naga dulu lebih lagi saudara. Karena apa? Karena hidupnya dulu saudara. Itu naga, ya loh, dinosaurus, ya loh, brontosaurus, ya T-Rex dan sebagainya itu jutaan tahun saudara. Ya. Jadi dulu semua umurnya panjang-panjang. Ya. Nah betul saudara. Tumbuh-tumbuhan ya. Ada pohon yang sampai puluhan ribu tahun, betul? Ya, wah, sampai besar sekali dan sebagainya. Nah, karena apa? Dulu dunianya belum rusak. Dunia rusak ketika ada iblis. Nah, dari situ mulai banyak kerusakan dan banyak yang didiskon, ya. Nah, didiskon. Umurnya semuanya pendek-pendek. Sekarang Anda lihat ya, nggak ada pohon yang bisa tumbuh lama-lama sekarang ya. Dulu orang menanam jati itu bisa ratusan tahun, bukan? Baru dipotong, amin. Sekarang enggak, saudara. Butuh duit cepat-cepat, amin. Mereka males, saudara, tanam jati. Ya. Yang paling-paling ditanam sengon, ya. Nah, sengon 7 tahun udah panen, ya. Udah bisa dipakai buat meja, ya loh. Ini dan itu, ya. Nunggu jati, saudara. Dia sampai mati, cucunya baru bisa menikmati. Nah, umurnya panjang-panjang gitu ya. Nah, saudara, jadi ular yang muncul ketika ketemu dengan Adam itu sebenarnya dipakai menjadi manifestasi dari iblis yang di alam roh berbentuk ular. Kenapa dipilih ular? Karena punya kemiripan, betul ya? Punya kemiripan. Makanya dipakailah ular itu. Nah, saudara, Anda kalau ketemu ular sekarang jangan bilang itu iblis, bukan, betul ya? Bukan ya? Nangkep ya? Nah, Pak, apakah ular sama dengan iblis? Ya, bukan, tidak. Ya, jadi untuk supaya Adam itu bisa berkomunikasi, karena pada waktu itu kan Adam biasa kayak Tarsan itu ya. Bisa ngobrol dengan binatang satu, binatang lainnya, dengan gajah, dengan kingkong, dengan semut, ya. Nah, termasuk dengan ular juga. Nah, ular bisa ngomong pada waktu itu, ngobrol sama Adam, ya. Tapi ular itu sudah disusupin sama setan, ya. Nah, dengan tujuan memperdaya supaya Adam dan Hawa jatuh melanggar ketetapan Allah. Ya, dibujuk untuk makan buah pengetahuan baik dan jahat itu, ya. Sehingga ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Firman Allah diputar balik, ya, membuat Hawa itu jadi bingung. Akhirnya karena bingung, ya, akhirnya berargumen, enggak. Ya kalah sama Lucifer. Karena apa? Kalah pengalaman. Akhirnya jatuh dalam dosa itu. Nah, next, saudara, Kejadian 3 ayat 14, perhatikan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, saudara, ya. Kalau melihat konteks secara letterleks ya, ayat ini sepertinya ular, binatang ular itu dikutuk, betul? Nah, tapi sebenarnya yang dikutuk itu bukan ularnya, saudara. Ya, jadi ular itu hanya sarana untuk memanifestasikan iblis. Ya, yang dikutuk sebenarnya iblis, bukan ular itu. Ya. Kalau Anda lihat ayat ini, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan dari segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanah akan kau makan seumur hidupmu. Ya, kalau lihat ayat 14-nya, kelihatannya sepertinya si ular yang dikutuk ya. Tapi ayat 15, lihat ini ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini,
antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya, nah, saudara, perhatikan ya. Nah, ada permusuhan antara perempuan dan ular. Ya. Jadi ada permusuhan antara perempuan dan ular di sini. Jadi sebenarnya yang dikutuk oleh Allah itu sebenarnya adalah si iblis. Karena telah memperdaya, menggoda manusia itu. Tadi dalam ayat 14 ya, dengan perutmu kau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Siapa pernah lihat ular makan apa? Ular itu makan debu ya? Ular makan apa? Halo? Ayat tadi katakan, dengan perutmu kau akan menjalar, dan debu tanahlah akan menjadi makananmu, betul? Ular makan apa? Pelajaran waktu di sekolah dulu gitu, kalau ditanya nih sama bu guru atau pak guru gitu ya, anak-anak, ya toh, monyet makan apa gitu ya? Lalu jawab, makan pisang, gitu ya. Dan kacang. Nah, terus gitu, ayam makan apa? Makan jagung, gitu ya. Nah, sekarang kalau ditanya, ya, ular makan apa? Ayo, ular makan apa? Ular makan ular. Kata Samuel, ular makan ular, itu ular berantem namanya ya. Nah, itu kayak manusia berantem, hopeng ciak kuping itu ya. Nah, itu sama-sama tuh, manusia makan manusia. Sama ya. Nah, ular ya bukan makan debu, saudara. Ya, ular itu makanannya apa? Kodok, gitu. Kadang-kadang binatang-binatang kecil itu ditelan sama ular itu. Bahkan ular-ular yang besar, saudara, pernah terjadi ada ular kekenyangan, perutnya gendut segala macam gitu, ketangkep sama penduduk, dibelah, saudara lu. Nggak taunya dalamnya anak sapi, saudara. Anak sapi itu. Bayu sapi gede gitu tuh. Masuk ke sana. Nah, saudara, ada juga ya manusia yang ketelan sama ular, dibuka itu di dalam udah mati juga seperti itu. Ular nggak makan debu, saudara. Ular makan binatang. Tapi Alkitab bilang, dengan perutmu engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan menjadi makananmu. Pasti bukan binatang itu yang dikutuk, betul? Nah, kenapa disebut debu tanah yang menjadi makanan? Anda tahu? Ketika manusia dibuat, ya, tubuhnya ini dulu dibuat materinya dari debu dan tanah. Amin. Ya. Jadi ini permusuhan antara setan dengan manusia, saudara. Khususnya perempuan, you know? Di muka bumi itu yang paling banyak stres perempuan-perempuan tuh, ya. Nah, kenapa? Itu dimusuhi setan, gitu ya. Ya, dimusuhi setan. Nah, itu salah satu kutuk. Anda lihat kutuk perempuan banyak kan? Ada 6, ya lah. Susah payah, ya, saat mengandung, saat melahirkan, ya, ditindas dan sebagainya. Oh, macam-macam. Itu perempuan tuh. Ya. Kutuknya banyak. Untuk Adam hanya kena imbasnya. Karena kau mendengarkan perkataan istrimu, maka terkutuklah tanah. Dengan peluhmu engkau akan mencari rezekimu. Amin. Nah, saudara, saya tidak berpanjang tentang kisahnya ular itu, ya. Tapi akhir daripada ular itu nanti bagaimana? Menurut Wahyu pasal 20 ayat yang pertama, nah, apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes, ya, sampai ayat yang ketiga, lalu aku melihat seekor malaikat turun dari, seekor, ya. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan satu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan. Ia mengikatnya selama 1000 tahun dan melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa
sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Setelah itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Kita tahu ya, nanti Lucifer itu akan diberi kesempatan dulu ya. Jadi sebelum masa 1000 tahun itu, nanti dia diizinkan untuk bereaksi. Bergantian dengan partnernya Abaddon itu 7 tahun ya. Nah, yang disebut kesusahan besar. Tapi kita yang percaya sudah rapture ya. Lalu saudara, sebelum masuk fase atau masa kerajaan 1000 tahun ya, iblis itu nanti akan ditangkap ya. Naga itu akan ditangkap saudara. Ya, untuk apa? Diikat di sana selama 1000 tahun. Setelah itu dilepaskan untuk sementara waktu untuk bereaksi, habis itu ditangkap, lalu dieksekusi di Gehenna atau di neraka. Itu TPA, tempat pembuangan akhir dari setan-setan dan iblis dan pengikut-pengikutnya. Ya. Nah, munculnya langit baru, bumi baru, saudara. Di langit baru dan bumi baru udah nggak ada setan lagi. Ya. Setan udah nggak ada lagi. Nah, di kerajaan 1000 tahun, setannya ada, cuman dibelenggu, ya. Tapi di langit baru, bumi baru, setannya sudah dibuang. Dibuang itu artinya, ya, dia sudah tidak diperlukan lagi, nggak boleh beraksi lagi, ya. Itu akhir daripada kisah atau nasibnya si setan itu nanti. Kapan itu terjadi? Setelah akhir daripada kerajaan 1000 tahun. Ya, nah, saudara, sekarang ya kita bicara tentang setan, ya, asal muasalnya, bagaimana Tuhan mengutuk setan itu sampai akhirnya nanti setan itu dibuang ke sana. Kurang lebihnya seperti itu ya. Tapi ya sekarang setan itu kan ada di sekitar kita, amin. Betul nggak? Setan itu ada di bumi ini, di mana Anda juga ada di bumi. Ya, sebelum Anda lahir, sebelum Adam itu dibuat, setannya sudah dibuang di bumi. Coba Anda lihat sejarahnya. Setan sama manusia lebih duluan mana menghuni bumi ini? Ketika setan itu, Lucifer itu kedapatan curang, ya, karena kesombongannya itu, dia dilempar di salah satu planet, namanya planet bumi, betul? Ya, ketika Tuhan Allah menciptakan manusia, marilah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Lalu manusia itu ditaruhnya di bumi juga. Ya, jadi manusia itu sebenarnya ditaruh oleh Tuhan di mana? Di tempat sampah. Tempat pembuangan setan, itu enggak tahu. Bumi itu kan awalnya disebut pembuangan setan kan? Manusia dibuat, walaupun saudara, sebelum manusia itu ditaruh di bumi, Tuhan menata ulang dulu dong. Ya, bumi itu kan telah dirusak oleh setan semuanya, menjadi gelap gulita. Sebelum manusia itu ditaruh di bumi, lampunya dinyalain, tuh ya. Ada penerang, ada bulan, ada matahari, ada bintang. Lalu darat dan laut dipisahkan, tumbuh-tumbuhan dihidupkan, tuh ya. Binatang-binatang dibuat itu, terus ya, untuk apa? Mengisi taman itu, untuk menemani manusia di situ, ya. Keadaannya sudah baik, ya. Tapi sebelumnya, saudara, sudah ada iblis di situ. Ya, sudah ada iblis. Jadi ketika manusia datang ke situ, penghuni lamanya agak kaget juga dong. Sopo kui? Ya, sopo kui? Siapa itu? Apalagi ketika melihat rupa, ya dong, wajah daripada manusia itu. Manusia itu kan diciptakan menurut gambarnya siapa? Gambarnya Allah, betul? Ya. Jadi kalau Anda lihat gambar nih, ya, Anda lihat gambar saya nih, ya, satu kali Anda ketemu dengan saya, sama nggak gambarnya? Sama, betul?
Kecuali gambar saya dipoles-poles sama ini ya. Dulu banyak yang kadang moles-moles gambar gitu ya. Nah, gambar ganteng-ganteng dipolesin, kasih kumis, kasih ini dan gitu ya. Nah, orang pikir Pak Gideon memang berkumis. Kok beda? Enggak. Nah, saudara, ya, jadi manusia itu gambarnya Allah. Ketika iblis itu melihat manusia, dia ingat sama siapa? Dia ingat sama Allah. Allah yang apa? Allah yang dia benci, betul? Dia kan lagi marah dengan Allah, betul? Wah, ini kayaknya. Ini kayaknya anaknya ini. Gitu. Nah, kira-kira seneng nggak Lucifer itu ketika, atau setan iblis itu ketika manusia ada di bumi? Nggak seneng. Makanya dia mencoba untuk merusak gambar Allah itu dalam diri manusia itu. Itu kerjaannya iblis sampai hari ini. Ya. Ketika Anda dilahirkan baru, Anda dibuat menjadi serupa kembali dengan Dia, betul? Nah, tanda-tanda Allah di dalam diri Anda itu mengganggu, ya. Sehingga iblis berusaha untuk meniadakan tanda-tanda Allah di dalam diri Anda itu. Ya. Supaya apa? Anda bukan jadi anak Allah lagi. Supaya Anda tetap jadi manusia yang gampang untuk dipengaruhi ya oleh si iblis itu, Saudara. Nah, oleh karena itu dia bikin kekuatan, Saudara. Susun kekuatan, ya. Nah, yang disebut pemerintahan dan kerajaannya di muka bumi ini, ya. Jadi ada pemerintahan dan kerajaan si iblis, ya. Tuhan Yesus menyatakan ada persatuan di antara anggota kerajaan iblis. Tak ada iblis mengusir iblis, tetapi sering mereka justru bekerja sama pada waktu pengusir ya setan yang bukan dari pihak Kristus, mengusir setan dari seseorang atau dari rumah seseorang. Ya, satu kali saudara, orang Farisi nanya kepada Tuhan Yesus begini, ya. Markus 3:23, Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir si iblis? Ya, nah, jadi Tuhan Yesus itu pernah dituduh, ya, dicurigai, ya, ini pasti mengusir dengan kuasa Beelzebul, ya. Nah, ketika didakwa seperti itu, Yesus bilang, ya, bukan, aku nggak pakai kuasa Beelzebul, ya. Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau iblis, ya, dia berantem, ya, saling mengusir satu dengan yang lainnya, kerajaannya akan goyah, kerajaannya akan hancur, betul? Nggak ada iblis mengusir iblis. Nah, Pak, ya, kalau ada nih, ya, dukun umpama, ya, dia menolong orang yang kerasukan setan gitu, gimana Pak? Ya, nah, itu gimana ceritanya Pak? Ya, kalau ada ya dukun ngusir setan, ya, yang ada di dalam diri orang yang kerasukan itu gimana Pak? Ya, apakah itu bukan berarti iblis ngusir iblis, ya? Nah, kita tahu kuasa dukun dari mana? Pasti bukan dari Allah, bukan? Nah, saudara, kita perhatikannya. Sebenarnya ada trik yang dimainkan oleh mereka, ya. Jadi sebenarnya ada sandiwara itu, ya. Jadi agen-agen ini, ya, ketika ketemu dengan kasus ada orang-orang yang dilayani dan kedapatan ada setan, ya. Lah, orang kemasukan setan tuh kadang-kadang kan diguna-guna juga bisa. Yang guna-guna juga dukun juga, bukan? Nah, dukun satu memasukkan setan ke dalam tubuh orang itu, ya. Lalu karena dia kesetanan, dia nggak tahan, dia cari pertolongan dari orang, ya, orang pintar yang bisa menolong dia. Lalu dia pergi ke dukun yang lainnya, betul? Nah, dukun yang ini tahu, ya, isi yang mempengaruhi orang ini sumbernya dari mana, bukan?
Ya, nah ini bukan dibilang perlawanan, bukan. Nah, untuk mengelabui supaya ya, orang itu tetap ada di dalam permainan, ya toh, si iblis ini dari lingkaran setan ini. Nah, jadi iblis atau setan ya yang dimasukkan oleh dukun yang pertama itu disuruh keluar. Ya, disuruh keluar. Nurut. Tapi saudara, setelah itu, dukun yang baru mengeluarkan itu, dia juga akan memasukkan ya toh, roh jahat juga ke dalam tubuh orang itu lagi. Ya. Nanti mungkin manifestnya beda, saudara. Manifest yang lama itu mungkin dengan gejala apa gitu ya. Dan nanti yang kedua itu gejalanya beda. Ya. Jadi kelihatannya dia sembuh. Kelihatannya dia beres dengan masalahnya karena ditolong oleh dukun ini. Ya. Tapi sebenarnya dukun yang baru ini dia akan memberikan benih ya, roh jahat yang baru sehingga nanti akan ada masalah yang baru yang akan terjadi kepada orang ini. Sehingga orang itu nggak pernah berhenti kena masalah. Sampai kapan? Sampai mati. Ya. Sampai mati. Ini trik, ini permainan. Ya. Bukan berarti Beelzebul mengusir setan yang lainnya, bukan. Kalau mereka saling mengusir, saling perang satu dengan yang lain, kerajaannya akan pecah. Betul? Gak mungkin seperti itu. Itu maksudnya Tuhan Yesus berkata begitu itu ya. Markus 6, Markus 3, 26 sekarang. Ya, ini ada 23-nya, sekarang 26. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Ya, kesudahannya. Jadi sekarang kita mengerti permainan trik daripada si iblis itu ya. Nah, sebenarnya saudara, ya, iblis itu ya bisa menyamar, ya, bisa melakukan sebuah penyamaran. Iblis mampu menyamar sebagai malaikat terang dan menipu manusia. Namun tak ada ayat yang bilang bahwa iblis menyamar sebagai orang mati. Ya, iblis nggak bisa menyamar sebagai orang mati. Nah, lihat ayatnya dulu. 2 Korintus 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Ya, nah, iblis menyamar sebagai malaikat terang. Ayat ini kadang-kadang sering dipakai oleh orang-orang ya dengan salah pengertian. Ya. Apalagi untuk menyanggah tentang dunia orang mati yang kita ajarkan. Dibilang gini, ya, hati-hati loh, gitu ya. Itu yang dipanggil oleh perempuan Endor itu, yang muncul, yang dibilang Samuel itu bukan Samuel tuh. Gitu. Itu setan yang menyerupai Samuel. Dia bilang gitu ya. Setan menyerupai arwah. Setan menyerupai roh orang mati. Ya. Kalau orang bertanya seperti itu, menyanggah seperti itu, saya tanya, mana ayatnya setan bisa menyamar sebagai arwah? Dia pakai ayat ini. 2 Korintus 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis menyamar sebagai malaikat terang. Tuh ayatnya. Terus saya bilang gini, kalau baca itu yang benar dong. Ya. Kalau baca itu yang benar. Kan saya tanya, ya, mana ayatnya iblis bisa menyamar menjadi roh orang mati atau arwah? Mana ayatnya? Ya itu ayatnya. Mana? Baca sekali lagi ya. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Tuh, menyamar tuh. Menyamar tuh. Menyamar tuh. Ya. Tapi kan ada penjelasannya. Menyamar sebagai apa?
sebagai malaikat terang, bukan menyamar sebagai arwah. Jangan ambil kesimpulan sendiri dong, saya gituin. Ya, jangan ambil kesimpulan sendiri. Memang dia bisa menyamar, tapi bisa menyamar jadi apa? Lalu saya jelaskan begini, ya. Kenapa Alkitab berkata bahwa iblis bisa menyamar menjadi malaikat terang? Iblis itu dulu malaikat. Sebelum dia jadi setan, dia juga malaikat terang. Amin. Tapi setelah dia jahat, sekarang jadi malaikat gelap, ya. Nah, kalau dia bereaksi, ya ini Black Angels ini ya, malaikat gelap ini, ya kadang-kadang supaya bisa diterima oleh manusia dengan tipuan dan triknya, dia pakai baju, ya, beli baju di Sogo, gitu ya. Nah, baju putih, gitu ya. Nah, pura-pura baik, pura-pura ramah, gitu ya. Hati-hati, saudara. Ya, iblis itu, ya, jadi seperti apa namanya? Serigala berbulu kambing, berbulu domba, betul? Nah, berbulu domba. Hati-hati, saudara. Ya. Nah, jadi si iblis ini bisa menyamar jadi malaikat. Dia nggak bisa menyamar jadi roh orang mati atau arwah. Amin. Jadi kalau dia bilang itu setan yang menyamar jadi Samuel, itu nggak ada dasarnya. Ayatnya berkata bahwa maka muncullah Samuel. Lalu diinterpretasikan. Tuh, setan menyamar jadi Samuel. Itu hanya tafsiran. Tafsiran orang yang membaca. Ayatnya bilang, maka muncullah Samuel. Amin. Nah, untuk dunia orang mati nanti ada sesinya sendiri, ya. Tapi malam hari ini saya hanya mau menjelaskan bahwa setan itu nggak bisa menyamar jadi roh orang mati. Dia bisa menyamar jadi malaikat terang. Dia pura-pura baik. Makanya dukun-dukun itu bisa berbuat baik loh, ya. Makanya ada ilmu apa magic putih. Itu nggak tahu. Nah, lalu orang berbuat jahat dibilang ini bohong putih gitu ya. Ya. Nah, dosa putih gitu ya. Nah, dosa apa namanya? Bohong demi kebaikan. Bohong tetap bohong aja, betul ya. Nah, jadi itu nggak boleh abu-abu seperti itu. Amin. Nah, saudara, jadi sekarang kita perhatiin di sini ya. Ternyata bahwa permainan setan-setan ini sekarang terus merajalela di sekitar kita. Amin. Dan itu terus akan berlanjut dan berlanjut ya. Sampai kapan? Ya, sampai saudara ya akhirnya dia diringkus. Kalau ada ayat mengatakan gini ya, dia bekerja semakin giat karena dia tahu waktunya sangat singkat. Ya. Jadi si iblis itu sekarang dia bekerja getol, saudara. Untuk apa? Mempengaruhi, menjatuhkan, ya. Apapun diupayakan supaya misinya berhasil. Ya. Dia lakukan dengan cepat, saudara. Karena dia tahu sebentar lagi dia akan dihancurkan. Ya. Jadi dia kejar dengan waktu. Kalau kita sedang menunggu, menanti kedatangan Tuhan, tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Nah, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Ya. Lagu-lagu itu lagu-lagu kita menanti second coming, tuh kedatangan Kristus kali yang kedua itu. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, ya. Tahu-tahu Anda lihat baju saya ketinggalan. Pak Gideon kemana? Nah, Pak Among juga bajunya ketinggalan. Ya. Tahu-tahu ketemu di mana? Di sana.
Di surga nanti pakai baju putih. Wah, saudara. Loh. Tadi kok Pak Gideon pakai baju hitam, kok sekarang pakai baju putih ya? Bajunya semuanya ketinggalan, saudara. Nah, tadi angkat di sana ini. Kita sedang menanti waktu yang singkat, betul? Tuhan Yesus datang. Si iblis, dia juga tahu waktu yang kita anggap singkat untuk kedatangan Tuhan ini, itu merupakan juga satu waktu bagi dia untuk apa? Batas kerjanya dia di muka bumi ini. Untuk apa? Untuk menyesatkan siapa yang bisa disesatkannya. Amin. Dia berjalan keliling sambil mengaum-ngaum mencari orang-orang yang bisa ditelannya. Gimana cara menelannya? Tipuannya tadi loh. Dia kadang-kadang menyamar sebagai malaikat terang, betul? Pura-pura baik. Ya. Sekarang kita harus tahu, ya. Jangan mengejar hasil. Kalau Anda mengejar hasil, Anda akan menghalalkan segala macam cara. Di luar Tuhan pun nggak apa-apa. Yang penting hasilnya, bro. Betul nggak ya? Kita kejar nilai supaya kita bisa dinilai dan diterima oleh Tuhan nantinya. Kalau Anda hanya kejar hasil, tipuan iblis menyamar sebagai malaikat terang itu akan berhasil menipu Anda nanti. Ya, banyak orang pengen kaya, bukan? Iblis bisa nggak kasih kekayaan? Bisa. Betul? Banyak orang kadang-kadang sudah jenuh, pergi ke dokter sana sini dan sebagainya karena penyakitnya. Bahkan doa bertalu-talu kok nggak sembuh-sembuh. Akhirnya, betul ya, pergi ke orang pintar, ya, cari empek, ya. Wah, akhirnya di situ dia sembuh. Lalu kemana-mana bilang, ya, kalau ada orang sakit itu, wah doa lama, gitu ya. Ya, kita kan harus ora et labora, gitu. Doa dan berusaha, gitu ya. Tuh, ya, pergi ke sana, gitu ya. Saya sembuh loh, gitu ya. Mulutnya dipakai untuk apa? Bukan mempromosikan Tuhan, tapi untuk mempromosikan agen-agennya si jahat itu loh. Dia berhasil, saudara. Kenapa? Mencari orang-orang yang hanya cari hasil kesembuhan itu. Ya, orang beriman itu, saudara, kadang-kadang bisa dikategorikan sebagai orang nekat, bukan? Anda lihat ya, kalau Anda lihat imannya Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia bilang begini, aku punya Allah yang sanggup untuk menolong saya. Tapi ketahuilah Tuhanku, walaupun kau beri saya 1000 kesempatan sekalipun, aku tidak akan menyembah patung itu. Ya. Nah, ya. Jadi dia tidak hanya untuk mencari kenyamanan enak gitu, enggak. Demi iman itu, saudara, dia lepaskan semua kenyamanan itu. Tapi luar biasa, walaupun dia dilempar ke dapur api itu, dia tetap selamat karena Tuhan menyertai, bukan? Nah, yang paling hebat lagi, ya, yang sering saya kasih saran kepada orang-orang yang mencoba untuk melatih imannya, yaitu Esther, saudara ya. Esther ketika bangsanya terancam, dia punya slogan atau statement. Statementnya apa? Jika aku harus mati, biarlah aku mati. Ya, artinya apa? Kalau Anda sedang sakit umpama, ya, Anda doa kepada Tuhan, lalu Anda ditawarkan untuk pergi ke agennya iblis itu. Nah, sekarang sudah, apakah Anda mau ingkar kesetiaanmu kepada Tuhan? Atau Anda bisa berkata seperti Esther, nggak sembuh nggak apa-apa, mati ya nggak apa-apa. Yang penting aku tetap setia kepada Tuhan. Beda, betul? Ketika Tuhan melihat iman dan pernyataanmu seperti itu, surga gemetar, saudara. Mau nggak mau, dia harus menolong Anda. Betul? Esther nggak jadi mati. Walaupun statementnya seperti itu. Betul? Banyak orang karena takut mati, takut kehilangan nyawanya, dia jual nyawanya. Kepada siapa? Kepada si iblis itu. Hati-hati di sini. Amin.
permainan tipu muslihat si iblis itu sedang dikerjakan sekenceng-kencengnya di sekitar kita ini. Dia mencoba untuk menipu kita. Amin. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini kita sampai di sini ya. Kita bicara tentang setannya dulu, ya. Nah, nanti ya berikutnya kita akan membahas tentang roh orang mati ya adalah roh-roh jahatnya. Nah, tentang roh jahatnya. Apa itu roh jahat, itu saudara? Ya, kenapa disebut jahat? Besok akan saya jelaskan lebih detail lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.